tadinya mau saya jelaskan di forum, tapi sudah ditanya di sini, oke saya berikan sedikit gambaran bahwa kalau kita lihat di dalam grup MNC itu sudah cukup berhasil. Saya bisa katakan bahwa mungkin pada saat ini posisi MNC adalah yang terbaik, ya. Dari 8 perusahaan publik, 1 di luar negeri, 7 di Jakarta, nilai kapitalisasinya sudah mencapai di atas 100 triliun, bukan nilai yang kecil. Ya, kalau di Sing dolar itu angkanya kurang lebih sekitar 13 miliar Sing lebih dolar, dan itu cukup signifikan untuk ukuran Indonesia juga. Jadi, dan saya melihat yang kedua adalah teman-teman di grup ini sudah cukup mapan. Artinya apa? Kaderisasi di dalam grup ini sudah cukup berhasil, sehingga kita sudah memiliki eksekutif muda yang saya rasakan mampu untuk meneruskan pertumbuhan daripada grup. Jadi peranan saya di operasional itu mulai berkurang artinya. Yang ketiga, tentunya lihat keadaan Indonesia yang bagaimanapun kita di bisnis, kita banyak bersinggungan dengan lapangan, ya, praktis, dan juga kita juga banyak melihat, ya, dari apa yang kita perhatikan, di juga background saya ekonomi, finance, bahwa banyak di Indonesia itu terjadi kesemuan, ya. Reformasi 98, mungkin banyak dari yang muda-muda yang masih mahasiswa-mahasiswi itu masih SD waktu itu, ya. Sampai sekarang itu tidak membawa hasil yang signifikan, bahkan dalam banyak hal itu mengalami kemunduran. Kita lihat contohnya di bidang masalah penegakan hukum, yaitu sudah seperti komoditas, kita semua tahu, sehingga masyarakat kita yang menengah bawah yang merupakan mayoritas daripada penduduk bangsa kita itu jadi akhirnya pasrah, apapun yang terjadi ya just pasrah saja, mereka nggak tahu harus melakukan apa-apa. Terus kemudian masalah korupsi kita tahu begitu merajalela, yang tadinya mungkin korupsi didominasi pada level atas dengan otonomi daerah, sekarang hampir semua lapisan. Kalau kita bicara Indonesia tumbuh 6% lebih, bahwa itu harus kita ingat mayoritas didorong atau digerakkan oleh private sector, not the government sector. Peran government praktis marginal. 84% saya bisa katakan itu adalah private sector yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi sayang sekali, sedangkan Indonesia itu negara besar, keempat terbesar di dunia, dan we have all the luxury, we have a lot of young people, ya, di atas 50%, di bawah 29 tahun, ya, itu kan usia produktif yang sangat positif kalau bisa digerakkan secara baik, ya kan. Lain sama China sudah mulai aging di bawah 60%, yang di bawah 40 tahun. Yang seperti kita dengan populasi besar itu India, yang lainnya sudah mulai aging. Apalagi Eropa di bawah 50%, itu usianya di bawah 40 tahun sudah mulai aging. Indonesia punya luxury, ini kurang lebih sekitar 30 tahun, jadi harus kita manfaatkan. Resources kita besar, tapi tidak terutilisasi secara maksimal, ya. Jadi artinya apa? Kalau kita memiliki manajemen daripada pemerintah yang maksimal, yang bagus, kita bisa tumbuh lebih dari 6%, bisa 8, 9, 10. Cina bisa seperti itu, India bisa seperti itu. Oke, sekarang mulai turun karena mereka export base, ya. Tapi berapa tahun yang lalu mereka bisa tumbuh seperti itu. Kita punya young people, big population, ya, resources yang kuat, tapi tumbuh kita jauh di bawah negara-negara tersebut. Ya, terus pertumbuhan kita yang 6% lebih itu pun juga tidak rata. Masyarakat miskin di Indonesia masih banyak. Jadi artinya apa? Korupsi, penegakan hukum, banyak kesenjangan sosial, terus kemudian ekonomi growth yang tidak maksimal, infrastruktur yang tidak terbangun dengan baik. Airport kita tahun 90-an yang mungkin sebagian belum lahir, sama sekarang di Jakarta masih sama. Ya kan? Dulu waktu kita masih anak-anak, waktu yang mahasiswa ini masih kecil, itu airport yang bisa kita banggakan. Tapi sekarang coba di negara yang sedang berkembang di seluruh dunia, rumah kumuh, ya, itu sudah tidak ada lagi di ibu kota negara, ya kan. Di Indonesia masih banyak, di Jakarta masih banyak. Jadi artinya gini, intinya kita banyak masalah, tapi itu terbungkus dengan hal makro, tumbuhnya ekonomi 6% lebih, ya kan. Kita penghasil terbesar di agriculture, kelapa sawit, kita pengekspor terbesar di coal, ya memang itu kan resources yang is given actually, itu sesuatu yang given gitu. Jadi itu yang menggerakkan saya, ya, untuk akhirnya terjun ke politik. Karena kenapa? Ini mendekati 2014, bukan saya ambisi ke situ, tapi kita ingin membuat masyarakat kita aware. Tahun 2014 jangan kita salah pilih pemimpin lagi. Kalau kita salah pilih pemimpin lagi, kita akan buang waktu 5 tahun lagi.
Karena sampai 2014 ini sudah 16 tahun, jangan kita buang waktu. Intinya itu. That is the substance. Itu yang akhirnya saya terjun ke politik. Ya kan? Makanya kita dengan terbuka apa adanya selalu mendorong generasi muda. Look, the future belong to you. Gitu. Ya kan? Kalau Indonesia begini terus sebenarnya dirugikan generasi muda. Generasi tua kan ya mereka sudah senior, sudah berumur. Siapa yang akan merasakan apa yang terjadi di Indonesia nanti 20 tahun lagi? Iya, generasi muda. Makanya we have to be aware bahwa we have a problem. So let's move together to fix the country. Dengan tentunya talenta kita masing-masing. Jadi keputusan saya mundur Nasdem itu memang pada saat itu, dan memang apa yang terjadi membuat saya sulit untuk meneruskan idealisme yang ada, yaitu gerakan perubahan yang bersama dengan kawan-kawan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari perubahan Indonesia yang lebih baik. Ya, ini sangat mendasar. Itulah kenapa pengikut kita tuh banyak dari kalangan muda. Ya, sejak tahun 2011 kami masuk, ya kami banyak ke kampus, ke grassroots, juga dari berbagai hal yang kami lakukan melalui iklan televisi, ya kegiatan-kegiatan di lapangan, itu banyak mengarah kepada bagaimana kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Dan kalau kita lihat perubahan itu yang paling tersentuh tentunya kan kalangan muda. Memang kalau kita lihat mayoritas kalangan muda itu menginginkan perubahan di tanah air. Tetapi sampai pada akhirnya begitu partai menjadi signifikan, ya, jadi meningkat terus, dan Nasdem lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu 2014, di mana kemudian dari para senior ini minta untuk turun dan menjadi eksekutif di partai. Ini yang saya cegah untuk supaya jangan terjadi. Tapi setelah saya upayakan berkali-kali melakukan negosiasi, tetap saja tidak berhasil. Ya, jadi saya melihat akhirnya ya idealisme ini akan berhenti di sini. Gerakan perubahan ini tidak bisa diwujudkan secara maksimal. Itulah kenapa saya mundur. Tidak juga, justru bagi saya dan kawan-kawan ini tantangan. Itulah kenapa banyak teman-teman yang juga idealis, mereka pada mundur juga dari partai. Dan kami mendapat support dari berbagai kalangan, dan perjuangan untuk gerakan perubahan itu akan tetap berlanjut. Tapi yang kita harus ingat, partai itu kan hanya sarana, tujuan akhirnya tetap sama. Nah, sekarang sedang dipikirkan sarana apa yang akan kita pakai, ya dengan berbagai alternatif tentunya, supaya bisa mewujudkan gerakan lebih maksimal bersama-sama dengan yang lain tentunya. Tentunya sebagai grup satu, just one group, we have limitation, tapi kita selalu berusaha yang baik, yang maksimal. Jadi kita itu punya CSR, punya kegiatan charity, ya, jadi bukan hanya masalah pendidikan, ya, tapi juga terkait dengan masalah bantuan bencana alam, kemudian terkait dengan juga bantuan kesehatan, itu kita banyak lakukan. Kemudian terkait juga dengan bantuan pendidikan juga. Bahkan kita pernah menggagas bekerjasama dengan Departemen Dignas, ya, Kementerian Dignas, Pendidikan Nasional dan Kebudayaan sekarang namanya, ya, untuk memberikan training gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena grup ini kan punya Indovision dan punya satelit sendiri, itu kita dedikasikan, kita kasih gratis, kita pasang di titik-titik tertentu supaya bisa memberikan pelatihan. Karena banyak masyarakat kita itu yang tidak berpendidikan tapi umurnya sudah lewat untuk sekolah, sudah tidak layak sekolah lagi. Akhirnya kita bantu itu. Hanya sayangnya tidak maksimal. Ya, kita siap untuk bantu sampai mau 10.000 box pun juga kita bantu, mau 15.000 box pun kita bantu. Bayangkan kalau ada 5 atau 20.000 box. Kemudian di satu set-top box itu di satu ruangan bisa dihadiri oleh 30 orang. Berapa orang yang kita bisa train pada saat bersamaan dengan pakai satelit kita dan fasilitas kita, tapi pemerintah tidak menyambutnya secara maksimal. Jawabannya ya. Saya sangat concern dengan pendidikan, dengan human resource. Karena bagaimanapun tadi saya singgung infrastruktur, ya, ataupun apa tidak terbangun dengan baik. Itu pun kalau dibangun maksimal, ya, tanpa didukung dengan human resource yang kompeten, ya tidak maksimal juga.
negara itu penggeraknya adalah manusianya. Tapi unfortunately 7% masyarakat kita itu yang berpendidikan akademi dan university. 93% SMA ke bawah. Jadi masih banyak yang harus dibenahin di tanah air ini. Ya kalau MNC sendirian ya nggak ada apa-apanya, too small. It's the job of the government. So that's why we need effective government. Yeah, we have a channel that we broadcast through the StarHub platform, all about Indonesian content, our own content, and of course, yeah, we have to think the way how we convince them to go back, because there are a few reasons why the Indonesian intellectual abroad or overseas need to go back to Indonesia. One is, I think, we have to think of how we build Indonesia together. The potential is there. We have very big potential. As I mentioned already, big national resources, we have young people, and I think it's our duty, our task, responsibility to build our nation. Yeah, this is very important. If we have that kind of sense of belonging to the country, I think all of us will be called to go back. Yeah, that's one. Second, still, as human being, everybody needs to think about their career, right? I can assure you, Indonesia today is the best place to make good career, either as a professional or as a entrepreneur in Asia. And I can tell you, the world now is shifting from the west to the east. Yeah, you see, United States economic growth is only 2% something. UK is 1% something. European countries only 0 something percent, and Asian countries the economic growth is still more than 6%. And the three largest countries in Asia is China, India, and Indonesia. China is very difficult because it's very regulated and so on and so forth. India is very fragmented because I've been also in China and India. Indonesia is the best place to do something. But one thing I have to underline, Indonesia offers more challenges because we still have a lot of problems. Well, as young people, if you don't have the gut to face challenges, that would be very sinful, because I cannot imagine when you reach 50 years old, you will be very conservative. As a young people, you have all the luxury, you have the energy, you still have a long way to go, so even you fail, you can still start all over again. At my age, maybe I can afford it.